Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah secara online. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami, yang kami nikmati sampai pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami secara online. Biar Kau berkati kami semua yang ikut dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati kami yang tua muda, semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan-Mu saja, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan angkat sebuah pujian yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang setia kepada kita, apapun keadaan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat
dahsyat kasih-Mu Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory, glory haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk pelaksanaan ibadah online pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan memberkati pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman yang kami akan dengarkan dan roh perjamuan kudus yang kami akan laksanakan. Tuhan memberkati seluruh rangkaian pemberitaan firman sampai kepada akhirnya. Roh Kudus menyertai memimpin kami yang menyampaikan dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Gimana keadaannya, sehat-sehat semua? Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara semua sehat dan bisa mengikuti acara ini sampai kepada akhirnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah Tuhan Yesus pengharapan kita. Tuhan Yesus pengharapan kita. Ada seorang nenek tua yang sedang naik kapal laut menuju ke benua Eropa. Dalam pelayaran ternyata ada angin badai yang cukup keras dan membuat kapal itu tergoyang kena ombak. Kemudian ada seorang muda yang tanya kepada nenek ini, "Nek, apa nenek enggak takut?" "Kenapa takut?" "Kalau kapal ini selamat sampai tujuan, saya akan ketemu anak saya di Eropa yang sudah berapa tahun tidak pernah jumpa. Tapi andai kata kapal ini tidak selamat, aku ketemu Tuhan Yesus di surga." Jadi jawaban nenek ini adalah merupakan satu contoh seorang yang punya pengharapan dalam hidupnya, seorang yang punya tujuan hidup di dalam kehidupannya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita semua dalam kondisi pandemi yang pada kali ini pemerintah menetapkan tanggal 3 sampai 20 Juli ini ada PPKM yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat supaya kondisinya tetap baik dan tetap sehat dan terhindar dari penularan corona. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kami akan baca pada kesempatan pagi hari ini adalah Matius pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan 21. Matius pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan 21. Silakan dibuka sampai ketemu dan kita baca bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara di rumah bisa membaca bersama.
Matius 12 ayat 20 sampai 21. Berbunyi demikian, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak, Ibu, dan saudara semua, firman Tuhan ini oleh Tuhan Yesus dikutip dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir, ayat ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi bernama Yesaya. Dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, ya di sana dikatakan demikian. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Silakan dibuka dan bisa dibaca oleh Bapak Ibu Saudara semua. 42 ayat 1 sampai 4, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan segala setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, di situ Yesaya mengatakan dia adalah hambaku yang kupilih. Juga dikatakan dia hambaku yang kukasihi, aku berkenan, aku telah menaruh rohku di dalamnya, di atasnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nubuat atau ramalan yang telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus Putra Maria itu terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, ayat 1 di dalam ayat ini dikatakan, lihat, artinya supaya kita melihat, supaya kita memandang kepada Yesus yang dinyatakan di kemudian hari, ya 700 tahun setelah nubuat ini diucapkan oleh Yosua, supaya generasi itu dan generasi zaman Yesus dan zaman sekarang tetap memandang kepada Yesus sebagai hamba Tuhan yang dipilih, hamba Tuhan yang dikasihi oleh Allah, oleh Bapa, hamba Tuhan yang berkenan di hati Bapa dan telah ditaruh rohnya, roh kudusnya di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, dan pribadi Yesus itu ternyata ditulis di dalam ayat 4, bahwa ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Sekali lagi, ia sendiri atau Yesus sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Ini diri pribadi Yesus dikatakan. Dia menegakkan hukum di bumi. Dan sampai sekarang hukum itu masih tetap berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Antara lain dikatakan adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama, dan hukum yang kedua adalah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini hukum yang ditegakkan oleh Yesus yang merupakan hamba Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan selanjutnya dikatakan segala pulau, artinya dunia ini mengharapkan pengajarannya.
Pengajaran Yesus masih tetap relevan sampai detik ini. Dan sampai kapanpun firman Yesus itu kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tugas Yesus yang dimaksud di dalam Injil Matius tadi sudah dikatakan, Yesus mendapatkan tugas dari Allah Bapa. Dalam Matius tadi pasal yang ke-12 kita melihat kembali bahwa buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya. Ya. Tidak akan dipatahkannya. Ini tugas yang pertama. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kepadanya bangsa-bangsa berharap. Ini tugas yang diemban oleh Yesus di dalam tugasnya sebagai hamba Allah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu buluh? Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang belum mengerti. Buluh itu ada yang mengatakan tongkat, ya, ada yang mengatakan tiang sejenis itu. Tapi saya membuka dalam Alkitab bahasa Jawa dikatakan buluh itu adalah gelagah yang biasanya hidup di tumbuh di pantai-pantai laut atau di hutan-hutan, ya, gelagah. Dalam bahasa Jawa dikatakan begini, gelagah sing pepes ora bakal dicuklek. Nah, dalam hal ini saya bandingkan dengan kehadiran Yohanes Pembaptis yang mana dia datang untuk mendahului Yesus datang ke dalam dunia. Dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tapi Yohanes Pembaptis pernah ragu dan bimbang terhadap Yesus ketika dia berada dalam penjara. Sehingga dia mengutus hamba-hambanya untuk ketemu kepada Yesus dan mengecek. Hambanya disuruh bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau ada yang lain? Ya. Engkaukah yang akan datang itu atau ada yang lain yang harus kami tunggu? Itu pertanyaan hamba-hamba dari Yohanes Pembaptis kepada diri Yesus. Lalu Yesus menjawab, apa yang kau lihat sekarang? Orang buta melihat, orang timpang berjalan. Dan seterusnya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terus setelah murid-muridnya mengerti, oh berarti ini yang sedang ditunggu-tunggu, yang dimana Yohanes Pembaptis menjadi perintis atau pembuka jalan adalah orang ini yang bernama Yesus ini. Ini orangnya. Nah, setelah hamba-hamba Yohanes ini kembali kepada yang mengutus kepada Yohanes Pembaptis, lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ya pura-pura kayak ngerasani gitulah, ya ngerasani setelah hamba-hamba Yohanes ini pulang kembali. Dikatakan, untuk itukah Yohanes Pembaptis datang ke padang gurun hanya untuk melihat buluh yang diterjang atau diombang-ambingkan oleh angin, ataukah Yohanes itu hanya melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana. Ataukah ia hanya melihat seorang nabi? Dan Yesus mengatakan, yang dia lihat, yang Yohanes lihat, lebih dari nabi, artinya bahwa dirinya itu lebih dari nabi. Ya saudara, bukan hanya sekedar nabi, walaupun ada orang mengatakan Yesus itu sebagai nabi, tapi dia bukan sekedar nabi, tapi dia anak Allah. Dia juga Allah sendiri yang berwujud atau menjelma menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Saudara, jadi perbandingannya kalau kita melihat, Yohanes Pembaptis hanya melihat buluh yang terkulai, diombang-ambingkan angin. Tetapi yang Yesus lakukan bukan hanya melihat, tapi melakukan atau bertindak di
tidak mematahkan itu buluh dan dia membetulkan. Ini bedanya. Ya, sekali lagi, Yohanes hanya melihat buluh yang diombang-ambingkan oleh angin, tetapi Yesus bertindak atau melakukan buluh yang patah karena angin itu tidak dibiarkan, tapi dibetulkan, ditegakkan, dipulihkan. Sedang yang kedua dikatakan sumbu yang pudar nyalanya, ya seperti kalau zaman dulu itu lampu sentirnya lampu ublek itu loh, yang buat lampu api menyala itu, ya atau lampu cempluk yang urupe mendip-mendip, ya hidupnya itu mendip-mendip, ya hidup mati begitu, ya saudara. Itu tidak dimatikan, ya ora dipateni, tapi malah dibersihkan dan dinyalakan sehingga jadi terang kembali. Nah, ini tugas yang diemban oleh hamba Tuhan, oleh Yesus Kristus itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini tentunya menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita sedang terkulai, kesehatan kita terkulai. Sekarang banyak orang-orang yang sakit. Saya pun 2-3 hari ini agak kurang enak badan, ya ada batuk, ada ada greges begitu ya, tapi bukan corona. Mungkin kesehatan kita, kesehatan Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang sedang terkulai. Ya, saudara-saudara. Rumah tangga sedang juga terkulai. Hubungan suami istri tidak harmonis lagi seperti dulu. Seperti waktu jaya-jayanya, seperti waktu saat berkat sedang lancar. Dan hubungan orang tua dan anak sedang tidak harmonis, ya, tidak baik lagi. Anak mungkin dikandani angel, ya, saudara-saudara. Anak sering berontak, sering protes kepada orang tua, ya, banyak tidak mau tahu tentang orang tua. Nah, ini sedang mengalami kondisi yang terkulai, ya, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara sedang mengalami kondisi yang terkulai. Mungkin juga pekerjaan sedang terkulai, atau ekonomi dan keuangan kita sedang terkulai. Bahkan iman kita sedang terkulai, saudara-saudara, dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengatakan tidak akan dipatahkan. Ya, tidak akan dipatahkan. Ya, bahkan Tuhan Yesus menegakkan, memulihkan kondisi yang sedang terkulai. Kehidupan yang sedang terkulai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin juga kita sedang mengalami kondisi keadaan seperti lampu yang nyalanya pudar. Hidup mati. Ya saudara, kedip-kedip. Tidak menentu kehidupan ini. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat, Tuhan Yesus berkata, mungkin keadaan hidup kita seperti lampu yang pudar ini. Tuhan katakan tidak akan dipadamkan. Tidak akan dipadamkan. Bahkan dibersihkan supaya nyalanya lebih terang. Jadi berkat untuk lingkungan sekelilingnya. Jadi berkat untuk di lingkungan pekerjaannya. Jadi berkat dalam keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kondisi dunia kita sedang redup pada hari-hari ini, ya, sedang redup hari-hari ini. Orang banyak yang takut, ya, orang banyak yang takut dengan pandemi ini. Banyak juga orang-orang yang kehilangan akal sehatnya. Saudara-saudara, suka jadi pemberontak, suka menyalahkan orang lain, saudara-saudara. Walaupun
kondisinya sebagai orang beragama, tapi agama itu hanya sebagai topeng belaka, hanya sebagai kulit saja, saudara-saudara. Ya, banyak orang-orang beragama justru kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang beragama yang patuh kepada Tuhannya, orang beragama yang taat kepada Tuhannya. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kita terbawa arus, ya. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia ini. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Contoh yang sering kita dengarkan, keluarga Maria. Ada Maria, ada Marta. Kemudian ada saudaranya laki-laki bernama Lazarus. Saudaranya laki-laki ini meninggal. Sudah dikubur dalam kuburan 4 hari. Saudara, dalam kondisi seperti ini, seperti buluh yang terkulai, seperti lampu yang hampir padam. Nurut akal, sudah enggak ada harapan. Nurut akal, pikiran, sudah tidak mungkin hidup lagi. Ya, nurut akal 0. Tapi, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Walaupun kondisi Lazarus ini sudah bau, ya, sudah busuk, firman Tuhan katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, jika engkau percaya, kata Tuhan Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya dalam kondisi keluarga Marta Maria, saudara, yang sedang terkulai, yang sedang padam, ya, lampu nyala hidupnya, saudara, Tuhan Yesus bisa memulihkan keadaan ini. Ya, kalau mungkin saudara-saudara cerita yang lain masih ingat sekitar tahun 2006, ya. Ada seorang wanita, istri yang jadi korban KDRT, ya, namanya Lisa. Oleh suaminya disiram air keras sehingga ia harus dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya selama 7 tahun dirawat di rumah sakit. Operasi 17 kali. Bayangkan dari cantik menjadi jelek, ya, menjadi bonyok, menjadi bopeng, saudara-saudara. Dan berkat kegigihannya, berkat semangatnya, ya, harapannya setelah dia pulang, setelah 7 tahun dirawat di rumah sakit, dia menjadi pengusaha yang sukses. Dia dipulihkan kehidupannya, usahanya, dan dia menjadi pengusaha perhiasan, ya. Setelah pulang menjadi pengusaha perhiasan yang disenangi banyak langganan-langganan, termasuk pejabat-pejabat, istri pejabat, konglomerat, ya, dan sebagainya. Jadi artinya dia memiliki semangat yang begitu luar biasa hingga ada pemulihan, ada kebangkitan kembali, ada bisa tegak kembali, saudara-saudara. Nah, mungkin kita bertanya, apakah bisa hal itu terjadi untuk kita? Kita bisa pulih tegak, kita bisa bersinar kembali, kita bisa kuat, kita punya semangat yang baru, ya. Kita bisa mengalami kondisi yang lebih baik, saudara-saudara. Apa jawabannya? Bagi orang percaya, katakan ya bisa. Katakan ya bisa bersama-sama, Bapak Ibu di rumah. 2, 3, ya bisa. Amin. Ya. Asal dalam Yohanes pasal 11 ayat 40 itu menjadi pegangan. Apa itu? Asal percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah firman Tuhan ini pada pagi ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, jangan kita putus harap. Tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Yesus. Dia adalah pengharapan yang luar biasa, yang tidak mengecewakan. Bagi kita yang percaya, di balik iman percaya kita ada pengharapan yang menjanjikan, pengharapan yang memulihkan, pengharapan yang menguatkan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Hanya nama Yesus. Sementara kita nyanyi referennya, Bapak Ibu siapkan perjamuan suci di rumah masing-masing supaya kita bisa mengikuti perjamuan suci pada pagi hari ini. Ya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari Bapak Ibu yang di rumah berdiri bersama-sama. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita naikkan doa sebelum kita makan minum perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan pencerahan,
memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kondisi dunia pada saat-saat ini yang sedang redup bagaikan lampu yang sedang pudar nyalanya. Kami juga tahu Tuhan kondisi di mana kami berada, di lingkungan kami berada dan di daerah kami berada dan di negara di mana kami berada sedang mengalami kondisi seperti buluh yang terkulai. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan pengharapan yang dapat memulihkan yang retak, yang mengalami kondisi lemah, yang mengalami kondisi tidak ada harapan, yang mengalami kondisi putus asa dan berbagai macam masalah yang terjadi. Engkau menjadi pengharapan yang dapat memulihkan situasi kondisi. Engkau jadi pengharapan yang dapat memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kini kami akan makan minum perjamuan kudus. Mari Tuhan berkati roti dan anggur yang kami akan makan dan minum, supaya setiap kami yang makan dan minum ada kekuatan baru mengalir dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ada kekuatan baru yang membuat kami diberikan harapan, diberikan sukacita dan kemenangan dalam menghadapi hidup ini. Mari Tuhan sekali lagi berkati roti dan anggur, supaya setiap kami yang makan dan minum beroleh kekuatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus. Saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama, sambil mengangkat roti bersama-sama dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku sekalian, bukankah roti yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sementara cawan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, yakinlah bahwa ini darah Tuhan Yesus yang mengalir dari kepala sampai pipi, sampai seluruh kujur badannya untuk mengampuni kita. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Menjadi kekuatan kami, andalan kami, menjadi harapan dan tujuan hidup kami dari dunia ini sampai masa kekekalan nanti. Tuhan, terima kasih. Tuntunlah terus langkah kami yang lemah ini. Bawalah kami kepada rencana dan kehendak-Mu yang mulia, supaya dalam hidup ini kami terus menemukan damai dan sejahtera bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengar firman dan juga makan minum perjamuan suci. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah semua, baik yang tua, yang muda, baik yang usia lanjut, yang mengikuti acara ini, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat dan rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa,
cinta kasih dalam putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua di rumah masing-masing dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya, sama-sama katakan amin.